Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dengan segala kesehatan. Kisah Nabi Yunus dan hikmahnya. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa ini merupakan daerah Mosul dari Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembuhan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Hingga hal itulah yang menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah meminta kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan bahwa kaumnya akan Allah berikan azab saat meninggalkan kampung Ninawa. Nabi Yunus tidak mengharap lagi keimanan pada penduduknya. Beliau tetap saja pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Setelah penduduk mengetahui Nabi Yunus pergi, maka azab itu benar-benar ada. Allah telah menurunkannya. Para penduduk sadar bahwa azab itu telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Ketika Allah melihat kesungguhan dari taubat mereka, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya bertobat dengan berdoa dan sungguh-sungguh menyebut nama Allah, Allah telah mengampuninya dan menurunkan ayat Al-Quran. Dan mengapa tidak ada penduduk sesuatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Dan ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka. Sampai pada waktu yang tertentu. Al-Quran Surat Yunus 9:8. Nabi Yunus waktu itu tetap saja berangkat karena sudah marah dengan kaumnya itu, padahal Allah belum mengizinkan. Setelah sampai di tepi laut, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal dan ternyata kapal itu terlalu banyak muatan sehingga kena ombak terombang-ambing. Pada suatu saat para penumpang melemparkan sebagian barangnya karena untuk mengurangi beban, tapi ternyata itu sudah tidak berhasil, tetap saja berat dan semua berkeputusan untuk salah satunya orang harus melemparkan diri ke lautan, sehingga ada suatu perundingan atau suatu undian siapa namanya yang keluar itu yang harus melemparkan diri ke lautan. Ternyata yang keluar selalu namanya Nabi Yusuf sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yusuf dengan pasrah untuk melemparkan dirinya ke lautan. Pada suatu saat itu Allah mengirimkan ikan paus untuk menelannya. Tapi dengan mengilhamkannya, Allah mengatakan kepada ikan paus supaya tidak merobek dagingnya dan juga tidak mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Tapi Nabi Yunus tetap saja bersabar dan selalu ingat kepada Allah. Dan dia mengingat segala dosanya kalau dia pernah tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampunan kepada Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88.
Allah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Kemudian dilemparkannya ke pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana dalam Al-Quran, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 145 sampai 146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 147 sampai 48. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus tetap bersabar dalam menghadapi segala cobaan, tidak boleh lari dari kenyataan. Kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada diri kita dan tidak boleh gegabah, dan kita harus tetap selalu ingat kepada Allah walaupun dalam waktu luang, karena Allah akan meluangkan segala waktu atau melapangkan masalah di waktu dalam kesempitan. Begitulah saudaraku, bila ada kata yang salah atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.